Wasu'ila Abu Nawasin andalik. Masih anggar 23 24. 22 hiji 22. Kedik deui. Wasu'ila Abu Nawasin andalik. Dan ditanya Abu Nawas mengenai ayat tadi tafsirannya bagaimana, yang dari 21 22 itu. Ya. Pak Ansada, maka Abu Nawas membuat syair, nasyid, mencek bahasa urang mah nyanyian. Ya. Ta'ammal fi nabatil ardi wanzur ila asari masona al maliku. Uyunun min lujainin syakhisotun bi ahdakin hiya dhahabus sabik ala kudubi jabar jadi sahidatun bi annallaha laisa lahu syarikun ya. Penuh ta'amal pinabatil ardi. Maksudnya kalau kita melihat ya dalam syair ini kita disuruh melihat betapa banyaknya tumbuhan di muka bumi ini, macam-macam tumbuhan ya. Ila asarin, dan juga kepada buah-buahan bermacam-macam. Masona al-maliku, apa yang diciptakan oleh penguasa, yaitu Allah. Uyunun min lujainin sakhisotun, mata air yang mengalir ya, secara khusus, begitu indah lah muncul bahasa orang. Bi ahdakin, di kebun-kebun ahdaknya. Ya dahabun sabik, bagaikan emas permata. Di kebun penuh dengan mata air. Ala kudbid jabar jadin sahidatun, dalam genggaman yang bisa disaksikan. Bi annallaha laisa lahu syarikun. Bila kita benar-benar menyaksikan atau memperhatikannya, maka kesimpulannya bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memiliki sekutu. Kenapa dikatakan tidak memiliki sekutu? Karena proses penciptaan alam dunia ini begitu sempurna, Pak. Tidak ada nu ngarewong, tidak ada tim pencela. Coba ayeuna dalam satu proyek 3 pemborong, beda-beda mual, Pak. Pasti beda-beda. Pemborong yang satu mencela perbuatan pemborong yang lain. Nah, contoh orang nyen imah, nyen rumah, tukang semuanya pandai. Misalnya tukang 3 itu pasti akan mencela kepada tukang yang lainnya, ya. Maka Allah menciptakan dunia ini tidak ada sekutu, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang membarengannya. Ya. Gitu. Waqala Ibnu Mu'taz, ada lagi syair dari Ibnu Mu'taz. Faya azaban kaifa yusol ilahu am kaifa yajhaduhu jahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatan tadulu ala annahu wahidun. Nah, dalam syair ini mengatakan faya azaban, aduhai sangat aneh, kaifa yusol ilahu, bagaimana kok bisa bermaksiat kepada Tuhan. Am kaifa yajhaduhu jahidun, bagaimana bisa membangkangnya, membangkang kepada Allah. Siapa orang yang membangkang? Kok bisa-bisa lah mencek bahasa orang mah. Bisa-bisanya orang bermaksiat dan membangkang kepada Allah. Apa alasannya?
bisa membangkang kepada Allah, bisa membangkang, bisa bermaksiat kepada Allah. Wa fi kulli syai'in, dan di dalam setiap sesuatu lahu baginya ayatan, jadi ayat, jadi dilalah. Maksudnya bagi siapa? Dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu adalah dilalah baginya. Tadulu ala annahu wahidun, yang mana dilalah itu menjadi tuduh, menjadi petunjuk atas sesungguhnya Allah itu wahid. Tuhan itu satu. Ya, kita perhati aja, tadi kan dikatakan, bila dalam satu proyek pemborongnya banyak, maka akan saling mencela satu sama yang lain. Dengan kita memperhatikan alam dunia ini, maka kita tidak akan melihat celaknya. Tidak akan bisa melihat kekurangan daripada ciptaan Allah. Dengan tidak adanya kekurangan dari ciptaan Allah ini, maka itu membuktikan bahwa Allah itu kuasa dan maha esa. Wa qala akharuna, dan telah berkata yang lainnya, man ta'ammala hadis samawati, maka barang siapa yang memperhatikan langit ini, kita perhatikan langit, fi irtifaiha, di dalam tingginya langit kita perhatikan ayat tihang nante, kan tidak ada tihangnya. Wat tisaiha, dan kita perhatikan betapa luasnya langit. Wama piha, dan kita perhatikan apa-apa yang ada di dalam langit, minal kawakibi, dari berbagai macam bintang, al-kibari, yang besar, wasigori, dan yang kecil, al-muniroti, yang bercahaya, minasayaroti wa minasawabiti, dari bintang sayaroh, naon cekurang mah saroya dan naon Pak? Ya, bintang seroya lain saroja, saroja mah mamen ya. Gitu, bintang seroya, wasawabit, dan bintang yang tetap cicing wae, bintang teh angger di tempatnya. Kalau bintang seroya mah pan berpindah-pindah Pak, kadang timbul, kadang tidak nampak. Wasyahadaha, dan menyaksikannya, melihat. Kaifa duru ma'al palakil azimi fi kulli yaumin wa lailatin duwairatun walaha fi anfusiha sairun yakhussuha. Kita perhatikan bahwa bintang tersebut, ya, bintang seroya itu bisa menjadikan tuduh jalan, hitungan yang kita bisa perhatikan di setiap hari dan malamnya, yang mana itu telah menjadi bahan cerita. Sok diomongkeun teh ke urang teh. Ya, kamu kalau pada tukang nelayan pasti bercerita mengenai kisah daripada bintang seroya tersebut. Wa nadhara ilal bihari, dan memperhatikan kepada laut, al-multafati lil ardi min kulli zanibi, al-multafati, yang mengelilingi kepada bumi dari setiap arah. Coba kita lihat antara daratan dan lautan itu masih kene luas lautan. Pulau Jawa saja dikelilingi oleh lautan. Dari selatan ada laut yang disebut Laut Selatan, ya, yang terkenal angker. Di sebelah utara ada Laut Pantura, Laut Utara.
ya, pantai utara. Di sebelah barat ada Selat Sunda, di sebelah timur itu Selat naon, Madura dan naon, Bali, ya, di situ ada kelilingi. Kita perhatikan, bahe ente ka darat, kalelep ente darat, kan itu diatur oleh Allah sedemikian rupa. Ya. Wal jibali mauduati fil ardi, dan gunung-gunung yang Allah letakkan di bumi, litaqarra, agar bumi itu kokoh, agar bumi itu stabil, Pak. Ya, agar bumi itu stabil. Gunung Allah tempatkan di bumi untuk menjadi stabilitas bagi pada bumi tersebut. Bila satu gunung hilang, maka stabilitas bumi terganggu. Sekarasan teu ayeuna unggal setiap waktu kita mendengar ada berita gempa. Apalagi sekarang, ya, ada berita dari BMKG bahwa bumi atau terutama Pulau Jawa akan didatangi oleh gempa yang disebut oleh mereka megatrust. Tinggal menunggu waktu. Jangankan Pulau Jawa, semua daratan itu akan menghadapi itu kapan? Allah yang tahu waktunya, ya Pak. Kiamat itu megatrust. Ya. Kita tunggu itu. Yang jelas yang taunya Allah, kapan waktunya. Litaqarra wa yaskununa sakinuha, ya. Agar menjadi tenang anteng yang mendiaminya. Ma'ah ihtilafi askaliha wa alwaniha, dengan berbagai macam bentuknya dan rupanya. Gunung kan macam-macam warnanya. Ada gunung itu hanya dari pasir, tanah, berbatuan, dan ada gunung batu. Ya, kita lihat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal jibali judadun bidun wa humrun muhtalifun alwanuha wa gorobibun sud. Tuh kan dijelaskan di sini macam-macam gunung itu. Ya, ada dari batu jadid, kelas. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, muhtalifun alwanuha, yang berbeda-beda warnanya. Wa gorobibun sud, dan ada yang berwarna hitam. Orang tinggali Gunung Hidung di mana aja di orang. Ya, di orang mah di Majak paling Gunung Bongkok. Nah, tahu lamun di ditu teh naon, di daerah Sindangkerta teh gunung naon, Pak? Gunung Borok naon? Gunung Bakiat, Gunung Asepan, Gunung Tilu, macam-macam. Ya. Wa minan nasi wadawab bi wal an'ami muhtalifun alwanu kadzalika innama yasyallahu min ibadil ulama. Begitu juga dari yang namanya makhluk hidup, Allah ciptakan manusia, binatang, dawab, dan ternak yang berbeda-beda warnanya, yang berbeda-beda rasnya. Manusia rasnya beda-beda. Ada suku Sunda lamun di urang mah, ada Batak, terus nanti Sunda, Jawa, dan lain-lain sebagainya. Ya. Wa kadzalika hadil anharu, dan begitu juga sungai asarihatu min kutrin ila kutrin, yang mengalir dari tiap-tiap aliran, tetesan, dari tetesan, Pak. Asalna cai teh satetes, ya, di mana oge satetes, tapi tetesan tadi ngariung berkumpul dalam satu sungai, maka akan mengalir kemana saja. Ya, limana fiil ibadi,
untuk diambil manfaatnya oleh hamba. Wa mazaro'a fil ardi minal hayawanati mutanawiati wan nabatil muhtalifit tu'umi wal arayihi wal askali wal alwani ma'a ittahadi tobiati turbati wal ma'i. Maksudnya kieu ya teh. Ya. Bisa air itu diambil manfaatnya dan tidak ada satupun yang tumbuh di alam dunia ini, yang hidup di alam dunia ini daripada hewan-hewan yang bermacam-macam dan juga tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Apanya? Umi rasanya. Wa aroyihi dan aroyihi teh baunya, wanginya, ya. Wa askali dan bentuknya, wal alwani dan warnanya. Kita lihat cau sabaraha macem, banyak bentuknya, rasanya, wanginya. Kita lihat cau apuy wangina seungit ngadalingding, cau Ambon seungitna itu, cau naon padot bauna kumaha. Terus cau antara cau Hujung cau Ambon bentuknya hampir sama, cuman bau beda, rasa saha nu nyiptakeunana. Ya, tuh. Ma'a ittahadi tobiati turbatil wal ma'i. Padahal ya, tumbuhan tersebut jadi tumbuh dalam satu tempat, dalam satu tanah dan satu air, tapi ternyata berbeda-beda. Sok sadu nyiptakeunana eta. Hebat henteu. Ya, coba lamun cek urang menyanggeus we sarwakeun we caina beda. China sarua, taneuhna sarua, tapi kenapa berbeda? Ya, kita lihat. Sering kita katakan kalau cau apuy kemudian ditanam di luar daerah apuy, maka rasanya akan berbeda. Dan itu karena ekosistemnya didinya, endemiknya didinya. Jadi sesuai dengan endemiknya. Begitu pindah, maka akan berbeda rasa karena tanahnya beda, airnya beda. Contoh, Cilembu, ubi, begitu ditanam di Cilembu normal, tapi begitu dibawa keluar Cilembu, maka tetap akan berbeda. Itu untuk seorang penikmat Cilembu akan merasakan perbedaannya. Ya. Kemudian alima wujuda soni'i wa qudratahul azimatu. Maka setelah kita memperhatikan itu akan mengetahui bahwa ada yang menciptakannya, berkuasa atasnya, nah, dengan sesuai aturannya, dengan maha murahnya, bikhalqihil walutahu bihim. Yang mewujudkan itu memiliki sifat-sifat yang maha pemurah ya, terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Wa ihsanahu ilaihim wa birruhu bihim la ilaha ghairuhu wala robba siwahu. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada Rob selainnya. Alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Kepadanya kita bertawakal dan kepadanya kita bertobat. Wal ayatu fil Qur'ani dalatu ala hadal makomi kasiratun jidan. Bila kita memperhatikan di dalam Al-Quran, ternyata banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu pencipta alam dunia yang harus kita ibadah loba lamun ku urang rek ditalungtik hiji
hiji-hiji. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina wallahu a'lam.